Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita tunggu sampai 2:05 ya Pak ya, baru kita mulai. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadiran di webinar IBM kali ini, webinar akselerasi transformasi digital dengan IBM IPI Connect. Perkenalkan, nama saya Kevin Tejo dari PT Metro Data Electronics sebagai Product Marketing Representative untuk IBM Software. Webinar hari ini akan membahas sedikit mengenai pemanfaatan teknologi API dalam transformasi digital dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Nanti di akhir sesi ada sesi tanya jawab dan ada feedback form yang dapat diisi oleh para hadirin. Nanti yang mengisi feedback form akan mendapatkan Certificate of Attendees. Dan jangan khawatir juga untuk slide presentasinya nanti akan dikirim, jadi tidak perlu repot-repot untuk meng-capture, jadi supaya lebih konsentrasi untuk mendengarkan di sesi webinar ini. Di sini saya sudah bersama Pak Kasriandi sebagai Division Manager yang nanti akan membantu presentasi. Kita langsung mulai saja ya. Boleh, silakan Pak Kasriandi. Ya, thank you Kevin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mungkin perkenalkan, nama saya Kasriandi.
Jadi saya sebagai division manager untuk area DevOps dan integrasi di Metrodata atau Mitra Integrasi Informatika. Jadi hari ini mungkin webinarnya lebih ke arah sharing ya, sharingnya tentang digital transformation gitu, transformasi digital. Kemudian bagaimana kita bisa mengakselerasi transformasi digital ini dengan IBM API Connect sendiri gitu loh. Jadi produknya adalah IBM Connect, API Connect, tetapi saya lebih prefer untuk berbicara lebih detail tentang apa sih itu digital transformation untuk dan dengan kondisi sekarang ini seperti apa gitu ya. Kemudian apa namanya positioning API management sendiri itu saat ini di area mana gitu terkait dengan digital transformation ini gitu. Oke, mungkin kita mulai saja. Nanti kalau misalnya mau berinteraksi, mungkin bisa open mic-nya, silakan berbicara, atau bisa by chat, saya monitor terus kok chat-nya. Jadi nanti kalau misalnya saya bertanya, Bapak Ibu sekalian boleh by chat ngerespon, jadi saya bisa langsung apa namanya ngerespon back gitu ya. Jadi saya pengennya sesi ini lebih interaktif aja, karena slide-nya tidak banyak Pak. Kemudian nanti kita di akhir sebenarnya ada sesi tanya jawab, tapi kalau misalnya di tengah-tengah ada yang mau ditanyakan juga silakan. Kemudian kalau misalnya ada yang penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu lambat, boleh silakan di komen di chat, karena saya yakin teman-teman Bapak Ibu sekalian di sini ya gampang ya untuk ngechat di sini gitu. Oke, kita mulai aja untuk story kita hari ini. Jadi saya lebih senang presentasi itu dalam bentuk cerita gitu ya. Jadi cerita kita hari ini apa sih sebenarnya? Saya ada cerita di 4 bagian. Yang pertama itu ada tentang kondisi kita hari ini, saat ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang digital transformation itu sendiri. Kemudian arsitekturnya seperti apa sih untuk digital itu gitu ya. Kemudian baru saya bahas tentang produk gitu. Oke. Jadi kita mulai aja. Yang pertama tentang kondisi saat ini gitu ya. Apa sih yang terjadi saat ini gitu. Nah, kalau sekarang kan mungkin sebelum zamannya COVID gitu ya, orang-orang menganggap digital transformation ya masih jauh lah mungkin gitu. Untuk setiap company beda-beda gitu. Ada yang sudah mulai, ada yang bilang ya mungkin belum waktunya gitu atau belum ready dan lain sebagainya gitu. Oke, tetapi tiba-tiba di awal tahun kemarin kita mengalami yang namanya COVID. Hasilnya adalah, impact-nya adalah PSBB gitu ya, pembatasan sosial berskala apa gitu, saya lupa kepanjangannya. Kemudian dari apa namanya dari COVID ini gitu ya, dari COVID ini semua orang bertanya-tanya. Setelah PSBB ini kan kita sudah mengalami 2 kali nih. Kita mengalami PSBB sebanyak 2 kali. Sekali diterapkan, kemudian dilonggarkan sedikit. Ternyata menyebar lagi COVID-nya gitu ya, semakin banyak. Kemudian berita banyak mengatakan bahwa oh Pak Gubernur, Pak Anies menarik rem gitu ya. Oke. Oh ya udah kalau gitu PSBB lagi. Tetapi PSBB tahap yang berikutnya ini malah orang-orang lebih waspada gitu. Terus muncul pertanyaan, kalau begini terus, apakah kita akan balik ke kondisi sebelumnya? Gitu. Saya nggak yakin sih untuk akan balik gitu loh. Dan muncul juga statement-statement bahwa oh kita sudah mulai new normal nih gitu kan. New normal, kemudian apa namanya, udah menjadi hal yang biasa gitu loh, yang kita lakukan sekarang ini. Biasanya kita datang ke event itu, datang ke event, kita berinteraksi gitu kan. Sekarang kita berinteraksi udah baik seperti ini gitu, webinar gitu ya. Oke, nah ini sudah menjadi new normal gitu loh. Impact-nya kemana-mana, termasuk bisnis. Semua bisnis itu kena impact. Every business is impacted gitu ya. Semua bisnis kena impact. Alhasil apa? Karena bisnis kena impact dari COVID, ya apa yang terjadi dengan bisnis? Ya bisnis harus berubah, bisnis sendiri berubah gitu. Dari sisi dari mulai small medium bisnis sampai enterprise scale bisnis berubah. Bank semua beberapa cabang sudah mulai tutup. Saya punya teman di salah satu bank gitu ya, sudah mulai beberapa cabangnya ada yang tidak beroperasi. Kemarin sempat beroperasi, kemudian sekarang udah tidak beroperasi lagi gitu ya.
apa namanya, udah work from home semua gitu. Malah bahkan sekarang udah lebih diperketat lagi gitu. Oke. Jadi ya business is changing gitu. But gimana kita mau akomodir changes ini gitu loh kan. Dan kita butuh melakukannya dengan cepat. We need to do it fast gitu. Changes yang kita harus bereaksi terhadap changes ini dengan cepat gitu loh intinya. Gitu loh. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi kalau dilihat dari gambar yang samping ya masih jauh lah digital transformation gitu kan. Tapi sebenarnya digital transformation itu harus dilakukan saat ini juga gitu. Jadi saya rasa Bapak Ibu sekalian di sini juga aware gitu ya bahwa oh dengan kondisi begini ya semua bisnis harus berubah gitu loh, berubah dan apa yang bisa kita lakukan dengan bisnis kita ya kita bisa melakukan business transformation, digital transformation gitu. Jadi business transformation bisa dilakukan yang paling dekat ada yang paling ngetren saat ini adalah digital transformation bahkan sebelum COVID mulai gitu kan. Makanya tadi dibilang bahwa masih jauh digital transformation, mungkin bertransformasi dari sisi proses saja gitu. Tapi dengan kondisi sekarang nggak mungkin hanya dengan proses di internal saja. Interaksi dengan customer kita juga sudah harus berubah gitu. Oke. Nah, impact-nya apa sih gitu kan? Impact-nya dengan kondisi saat ini, COVID ini, impact-nya adalah changing client expectation. Semua orang berubah ekspektasinya. Yang tadinya semua orang bisa keluar, belanja, beli makanan gitu ya. Sekarang semua orang apa? Harus belanja online gitu ya. Belanja online, nunggu kiriman. Logistik itu booming sekali kalau saya lihat sekarang ini gitu loh. Kemudian kompetisi juga semakin banyak. Yang tadinya orang-orang yang kerja ada yang kena impact sampai di PHK misalnya kan. Terus mereka nggak diam aja. Saya yakin nggak diam aja yang mungkin kena impact ini yang signifikan gitu ya. Mereka pasti berusaha ya udah jualan something yang by online gitu loh. Which is hasilnya apa? Kompetisi itu semakin ketat gitu loh dengan adanya COVID ini gitu loh. Semua orang memikirkan hal-hal yang baru dan semakin kompleks karena kita udah nggak melakukan bisnis dengan cara yang biasa lagi gitu loh. Kita sudah melakukan bisnis dengan the new normal gitu. Oke, nah itu yang terjadi gitu. Terus gimana gitu loh? Yang ini menghasilkan apa sebenarnya? Ini hasilkan adalah kita harus accelerate digital transformasinya gitu. Accelerating digital transformation gitu. Oke. Karena sesuai dengan gambar yang di depan tadi bahwa ya COVID lah yang memaksa hampir semua perusahaan, hampir semua company gitu memulai digital transformation-nya gitu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu apa namanya overview awal dari saya. Next-nya journey kita saya mau bahas tentang apa itu digital transformation. Jadi tadi saya sudah bahas tentang orang sudah mulai berbicara tentang digital transformation dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih digital transformation itu gitu ya? Kita masuk ke tahapan kedua gitu. Kalau ngomong-ngomong kalau ada pertanyaan, ada komen gitu ya, boleh silakan by chat aja. Nanti saya incorporate apa yang komen Bapak Ibu sekalian sampaikan di chat. Saya bisa sambil ngobrol aja gitu ya. Oke. Nah, saya mau bahas tentang digital transformasi sendiri gitu, digital transformation. Apa sih digital transformation sebenarnya? Seperti ini gitu. Mohon maaf sebelumnya ini saya ngambil apa namanya ilustrasinya dari internet gitu ya, dari Google. Ya, digital transformation, top priority-nya adalah digital transformation. Apa sih maksudnya digital transformation? Apakah hanya by ngomongin soal semua masalah teknologi, Zoom, Slack, customer centric, business driven dan lain sebagainya gitu loh. Agile gitu ya, cloud, apakah itu gitu. Terus definisinya sebenarnya apa gitu loh. Semua orang beranggapan bahwa digital transformation itu kita go digital, semuanya harus by digital, paperless gitu. Apakah hanya sebatas itu? Dan apakah segampang itu melakukan digital transformation gitu? Sebenarnya sih tidak gitu kan. Mungkin Bapak Ibu di sini juga aware gitu tentang hal ini. Nah, jadi apa sih digital transformation? Saya ngumpulin beberapa materi, beberapa bahan. Yang pertama itu dari The Enterprise Project. Definisi digital transformation itu adalah di mana kita mengintegrasikan teknologi digital ke dalam semua bisnis kita, gitu loh, secara fundamental, ya, secara fundamental. Kemudian itu merubah
cara kita operate dan deliver value ke customer. Which is ini yang kita butuhkan saat ini dengan adanya COVID ini, gitu. Oke. Karena adanya COVID, kita harus melakukan itu, merubah cara kita beroperasi, merubah cara kita mendeliver value ke customer, ya kan? Oke. Kemudian selain itu, kalau dari sini definisinya, it's also a cultural changes. Jadi ini adalah suatu perubahan culture, di mana membuat suatu organisasi menjadi menjadi continually challenge status quo, dalam artian tidak hanya di zona nyaman saja gitu loh. Jadi selalu bereksperimen dan comfortable with failure. Ini kalau dari definisi dari enterprise project ya, gitu. Bapak Ibu bisa lihat di source-nya itu di webnya. Ini adalah definisi yang mereka tampilkan gitu. Nah, kata-kata yang saya highlight di situ, itulah yang menjadi inti dari digital transformation. Kalau saya sumarikan dari di enterprise project ini gitu ya. Kita bicara soal integrasi di situ, kita bicara soal digital teknologi, kita bicara soal bisnis juga gitu loh. Karena digital transformation itu it's mainly business and digital gitu. Kemudian proses, how you operate and deliver value to customer. Itu kan proses sebenarnya. Gitu. Prosesnya berubah karena sudah ada media digital gitu. Kemudian experimentation, ini berbicara soal areanya DevOps sebenarnya kalau kita bicara digital transformation. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih tahu dari saya tentang DevOps gitu ya. Jadi continually challenge status quo, bereksperimentasi dan comfortable dengan changes. Itu adalah area DevOps. DevOps itu memberikan kita keleluasaan untuk fail fast, gitu, but learn fast, gitu kan. Jadi itu yang saya dapat dari definisi digital transformation dari enterprise project. Yang kedua adalah dari sisi Wikipedia. Wikipedia memberikan definisi yang tidak jauh berbeda sebenarnya. Kata-katanya selalu muncul digital technology, transform service or business, gitu kan. Mirip kan ya dengan yang pertama. Kemudian replace non-digital or manual process. Kita berbicara proses di sini, gitu. Selain itu kita juga berbicara soal mereplace teknologi yang lama dengan teknologi yang baru, gitu. Oke. Nah, maaf sebelumnya. Oke. Jadi di dalam digital solution ini, digital transformation, kita juga berbicara soal automation. Nah, ini ada yang berbeda sedikit nih dengan enterprise project. Kalau di atas dia tidak menyebutkan automation, di sini menyebutkan tentang automation gitu ya. Kita berbicara soal innovation dan creativity, di mana sebenarnya ini mirip dengan yang definisi di atas tentang experimentation gitu. Oke, jadi sebenarnya mirip-mirip gitu loh. Dan cara masing-masing company mendefinisikan digital transformation juga akan berbeda-beda. Ini adalah hanya point of view dari saya tentang digital transformation, di mana fokusnya adalah integrate teknologi to business, itu yang pertama. Kemudian refine proses, renew teknologi, dan inovasi dan experimentation gitu. Itu yang bisa saya share gitu ya. Nah, terus dengan definisi seperti itu gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya yang ada di belakang digital transformation gitu? Oke. Jadi apa yang ada di belakang digital transformation? Kita lihat di sini. Saya menekankan di sini kata-kata transformation itu sendiri, di mana kita digital transformation ini lebih berfokus ke arah seperti definisi ya, lebih fokus ke arah perubahannya itu sendiri, changes terhadap changes terhadap si bisnis teknologi dan bagaimana kita operate gitu. Oke. Nah, apa yang ada di dalam digital transformation sebenarnya? Yang paling pertama, ini point of view ya, bisa saja berbeda masing-masing point of view, tapi ini yang bisa saya share. Yang pertama adalah kita ngomong soal interaction. Interaction dengan customer itu bukan lagi multi channel, bukan lagi single channel, tapi omni channel. Omni channel itu adalah experience yang kita dapatkan di setiap channel itu akan sama. Itu adalah omni channel. Dan kata-kata omni ini adalah ada di mana-mana. Device or thing gitu ya, web, apps gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah merasakan ini, di mana kalau kita misalnya contohnya Tokopedia. Saya ngorder barang di Tokopedia, kemudian
di handphone gitu ya. Kemudian saya order lagi pindah ke web, experience-nya mirip gitu loh. Nah ini bagian dari omnichannel sebenarnya, gitu. Oke. Area kedua adalah agile application. Agile application ini kita berbicara tentang renewing application gitu ya, yang untuk mensupport omnichannel tadi. Karena kalau omnichannel perubahannya kan sangat cepat gitu ya. Di mana kalau kita lihat aplikasi mobile di handphone kita setiap hari itu pasti ada update gitu. Nah, di back end-nya sendiri gimana gitu kan? Itu adalah menggunakan agile application. Agile application kita bicara tentang apa? Tentang cloud, tentang microservice, software as a service gitu. Itu adalah semua hal yang mensupport tentang agile application. Gitu. Nah, saya tarik mundur lagi ke bawah sedikit. Di areanya adalah yang tadi kalau di bagian atas itu adalah interaksi dengan customer gitu ya. Kemudian di agak tengahnya itu ada digital agile application. Kemudian di bawahnya lagi ada legacy system, core system. Di mana kalau refer ke yang namanya definisi digital transformation tadi adalah renewing, replacing existing technology with the newer one gitu ya. Nah, ini adalah area ketiga, yaitu modernizing legacy gitu loh. Industrial core-nya diperbarui, mungkin di-upgrade supaya bisa sharing datanya misalnya yang tadi cuma centralized gitu misalnya. Kemudian dari sisi database-nya seperti apa gitu, yang tadinya relational database sekarang menjadi big data gitu ya. Kemudian dari sisi proses, cara bisnis proses manajernya seperti apa gitu. Mungkin tadinya bisnis prosesnya yang kaku, tidak dinamis, menjadi lebih dinamis gitu. Jadi 3 area ini yang menjadi area utama. Tetapi last but not least, ada satu area yang banyak orang berpikir bahwa itu bukan bagian dari digital transformation kok. Sebenarnya tidak. Area itu adalah area integration-nya. Di mana kalau ketika kita di area digital transformation ini di area digital, semua hal integrasi itu kita berbicara soal API gitu. Oke. Jadi semuanya itu adalah tentang API. Nah, ini adalah yang menurut saya komponen penting di digital transformation. Selain tadi kita berbicara soal proses ya. Soal proses saya tidak bahas di sini, tentang DevOps misalnya, tentang experimentation dan innovation saya nggak bahas di sini. Tapi hari ini saya mau lebih membahas ke area integration-nya itu sendiri gitu loh. Karena kalau sistem yang omnichannel pasti ada bagiannya sendiri gitu ya, customer interaction dan sebagainya. Kemudian dari digital application kita berbicara soal microservice. Nanti saya akan bahas tentang microservice sedikit. Kemudian modernizing legacy-nya gitu. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah digital integrasi dan API-nya. Ya Pak, saya lihat ada yang angkat tangan dari Pak Setiadi. Silakan Pak. Pak Yandi ya. Ya Pak. Saya mau sedikit bertanya tentang digital transformation. Kalau saya dapat dari sepanjang pengetahuan saya, itu tidak terlepas dari pertama itu big data. Big data itu ada, terus kita teknologi switch ke cloud. Ada. Maaf Pak, sorry, suaranya agak jauh di tempat saya. Boleh didekatkan mic-nya mungkin Pak? Halo, kedengaran? Iya. Ya. Iya Pak, kedengaran. Cuman agak kurang jelas Pak, maaf. Oh, kurang jelas ya, bentar ya Pak. Iya. Bentar. Baik Pak. Halo, jelas Pak? Ya, ini Oke. jelas sekali Pak. Oke, terima kasih. Sepengetahuan yang saya dapat ya, tolong dikoreksi bila salah. Ya, kita sharing aja Pak. Gitu. Ya, digital transformation bukannya terlepas dari ada big data. Big data, terus kita bersif dengan teknologi cloud, tentunya dengan big data ada Internet of Things di situ. Ya, betul. Di Internet of Things ada additive manufacturing kalau kita perlu proses, kalau kita mau digitalisasi semua ya, ada additive manufacturing. Dan setelah itu tidak terlepas dari cyber security. Itu perlu kita poinkan. Nah, yang terakhir di situ AI, artificial intelligence, kita bergerak. Bergerak entah mau pakai API atau apa. Terakhir baru mungkin blockchain ya. Nah, saya nggak ngerti. Maksud saya dari artikel yang saya dapat, di poin Bapak itu kira-kira untuk blockchain sama security-nya itu gimana ya? Saya belum lihat sih dari slide Bapak. Ya, mungkin saya coba hold dulu ya Pak pertanyaannya. Jadi saya akan show slide yang ini Pak.
Yang berikutnya ini mungkin akan sedikit menggambarkan. Nah, ini dia Pak. Jadi kalau pertanyaan Bapak tadi kan yang pertama adalah soal IoT, blockchain, dan AI gitu ya Pak ya. Nah, Berikut saya cyber menjawab security-nya, Pak. cyber security-nya juga betul. Nah, cyber security, analitik dan kognitif sebenarnya. Bapak bisa lihat di slide-nya ini yang vertikal itu Pak. Yang vertikal sebelah kanan. Itu adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari sisi digital transformation Pak. Itu harus ada gitu loh. Gitu. Jadi ini adalah konseptual arsitekturnya Pak. Meskipun di bawahnya platform capability-nya kita bicara tadi di slide sebelumnya saya bicara tentang customer interaction di bagian atas gitu ya, multi platform, multi form factor, single connected device kan. Ini kan semua kita berbicara tentang apa namanya? Maaf, sebelumnya area ini kita bisa bicara dari sisi IoT, single connected experience dan device dan sebagainya. IoT ada di area sini Pak. Gitu. Terlepas dari kalau tadi Bapak bilang tadi dari sisi manufacturing itu adalah ke arah device production-nya gitu ya, kalau misalnya untuk di sisi manufacturing. Bahwa reporting dari semua data reporting dari IoT device yang di manufacture di pabriknya itu juga akan masuk ke big data gitu. Nah, data itu kan semua nanti akan masuk ke dalam part of the platform yang di sini gitu loh, platform capability ini. Di mana kalau tadi slide saya yang sebelumnya gitu ya, IoT itu ada di sini Pak, IoT Things. Omnichannel interaction. Jadi interaction ketika kita berbicara omnichannel interaction gitu lah. Interaksinya bukan hanya sebatas interaksi dengan customer sebenarnya. Interaksi kita dengan device kita seperti apa? Baik itu device production maupun device yang ada di luar sana, mau smartwatch, mau smart camera dan sebagainya. Itu kan things gitu ya. Kemudian dari sisi big data ada di mana? Di big data ada di sebelah kiri Pak. Yang tadinya kita berbicara soal data warehouse gitu kan. Dulu orang berbicara hanya legacy database, relational database. Sekarang orang udah berubah, udah beranjak ke areanya big data gitu. Jadi positioning seperti itu Pak. Sedangkan kalau yang poin ketiga tadi yang tentang blockchain sendiri, blockchain ada di mana? Blockchain itu sebenarnya ada di areanya middleware Pak. Blockchain itu kan sebenarnya platform gitu. Platform di mana dia merupakan suatu database yang besar yang bisa make sure bahwa kalau saya tidak salah definisi ya blockchain itu ya, karena saya nggak terlalu expert juga di area blockchain. Jadi kalau saya point of view saya adalah blockchain itu adalah suatu database yang besar, dia hanya suatu database di mana kita nanti harus membuat aplikasi front end-nya. Kita query data ke sana dan ngambil data dari sana lewat API gitu Pak. Interaksi kita dengan platform blockchain itu adalah API. Nah, kenapa blockchain terkenal gitu ya? Kenapa orang menggembar-gemborkan blockchain? Karena yang tadi yang definisi blockchain itu sendiri adalah hyper jurnal ini, distributed journal gitu loh. Nah, distributed journal ini ketika kita sudah melakukan submit changes itu tidak akan bisa dirubah lagi. Kalau kita mau rubah kita harus submit ulang gitu loh. Jadi prosesnya adalah tidak ada proses delete tetapi hanya ada update. Jadi audit trail ini dapat di dalam blockchain. Inilah yang konsep ini ada di dalam kalau orang tahu blockchain bicaranya adalah Bitcoin gitu kan. Nah kalau blockchain for business itu kegunaannya untuk apa? Banyak hal Pak use case-nya. Bisa untuk traceability, bisa untuk mungkin saya nggak terlalu detail ya. Yang saya tahu itu untuk traceability, misalnya use case yang saya pernah lihat adalah how to ensure halal food misalnya. Saya pernah lihat use case itu. Kemudian bagaimana Walmart, misalnya Walmart menggunakan blockchain ya setahu saya. Walmart itu menggunakan blockchain untuk nge-trace, oh mangga yang masuk ke supermarketnya dia ini, kalau ada yang bermasalah, ada yang busuk misalnya. Itu dia bisa trace menggunakan platform blockchain, karena semua interaksi antara device proses pembuatan dari produksi mangganya itu sendiri, sampai ke customer-nya, itu traceable lewat blockchain gitu Pak. Nah itu merupakan blockchain itu posisinya ada di platform capability ini gitu. Nah kemudian dari sisi cyber security gitu ya. Cyber security sendiri pasti harus diincorporate di semua sistem yang ada gitu loh. Part of the platform sebenarnya. Gitu. Nanti saya berbicara tentang security itu sendiri di areanya API juga tentang microservice security gitu.
Begitu juga dengan AI, Pak. AI nanti adalah bagian dari business intelligence atau business interaction gitu ya, dashboarding. Itu nanti akan connect ke big data yang sudah dibuat gitu. Gitu. Makanya kalau Bapak lihat, security, analytic, dan kognitif itu dia beririsan ke atas dan ke bawah. Ke area yang channel, multi-form factor, dan ke bawah di platform juga ada gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Seperti Pak Setiadi gitu ya. Ya, makasih Pak. Terima kasih Cukup atas menjawab, Pak? informasinya. Ya, cukup. Oke, baik. Jadi Terima kasih, sambil Mas. jadi sambil saya menjelaskan tentang konsep ini juga, jadi sebenarnya yang penjelasan saya itu menjelaskan slide yang ini juga sebenarnya gitu. Oke. Nah, karena digital konsep arsitekturnya seperti ini, terus di belakangnya itu seperti apa sih, kita berbicara soal proses untuk nge-build-nya seperti apa gitu kan. Prosesnya adalah seperti ini. Di bagian atas tadi yang interaksi dengan customer gitu ya, itu demand-nya datangnya dari bisnis, dari kebutuhan bisnis. Sesuai dengan pembicaraan kita tadi awal tentang COVID tadi. Orang sudah berubah, orang semuanya mau cepat. So, changes is very fast di areanya digital application yang bagian atas. Sedangkan di bagian bawah, bagian skala aplikasi yang enterprise, core system, itu changes-nya sangat lambat. Jadi, iterasinya juga berbeda, speed iterasinya juga berbeda. Kalau di core system gitu yang di bawah gitu ya, itu changes mungkin bisa sebulan sekali aja udah bagus banget gitu. Bahkan ada yang sampai 6 bulan sekali baru ada changes naik ke production gitu kan. Gitu. Tapi saya nggak tahu sih, ini masing-masing organisasi akan berbeda gitu. Nah, tapi yang saya tahu pasti adalah di areanya interaction di atas itu harus berubah hampir setiap hari karena demand-nya selalu ada terhadap changes gitu. Dan speed of changes-nya itu berbeda antara yang di atas dengan di bawah. Nah, ini gimana cara kita bisa ngesinkronisasinya gitu. Masa karena di aplikasi channel yang di atas mau melakukan perubahan harus merubah core system gitu. Terus karena core system harus berubah harus nunggu sebulan, sedangkan channel application nggak bisa nunggu gitu. Nah, makanya dibutuhkan yang di tengah-tengahnya. Kalau bisa dilihat, kita butuh gear di tengahnya ini yang translate gitu loh. Makanya muncul yang namanya microservice application. Di mana microservice application ini bisa di-build dengan cepat, dirubah dengan cepat gitu ya, quick build gitu ya. Kemudian dia bisa mengakomodir interaksi yang di atas, aplikasi yang di bagian atas yang customer interaction, dan juga bisa berinteraksi dengan core system gitu loh. Seperti itu. Dan konsep development-nya sudah pasti menggunakan DevOps, Agile Iteration. Jadi DevOps itu merupakan bagian dari digital transformation gitu. Tidak bisa dilepaskan, Pak. Kalau sudah melakukan digital transformation pasti udah harus incorporate yang namanya DevOps, automation kan, seperti definisi yang di atas. DevOps, di dalam DevOps itu ada automation untuk melakukan deployment, automation untuk melakukan testing dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari digital transformation gitu. Ketika kita sudah melakukan digital transformation, itu udah pasti harus kita implementasikan gitu. Oke. Nah, ini tentang digital transformation. Kira-kira kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, boleh silakan. Saya mau lebih prefer interaktif aja sih. Pak, mau nanya lagi Pak, relate DevOps. Untuk DevOps itu Bapak kira-kira perlu berapa tim ya Pak untuk development ini ya Pak? Oke. Kalau untuk apakah perlu data science, apakah perlu yang lain gitu loh? Iya. Jadi DevOps sendiri kan sebenarnya culture, Pak. Jumlah tim sendiri biasanya nih, Pak. Kita berbicara DevOps, kita bicara soal squad, Pak. Nah, squad ini biasanya punya satu tujuan. Jumlah orang di dalam squad ini, itu kalau secara konsepnya dia bilang bahwa tidak two-piece pizza people gitu. Jadi di dalam satu tim itu biasanya tidak lebih dari 7 orang, 5-7 orang, satu tim, satu squad gitu ya. Iterasinya 2 minggu biasanya untuk satu sprint gitu. Mungkin bapak-bapak yang lain mungkin bisa tahu lebih detail gitu ya Pak. Nah, jumlah squadnya sendiri itu tergantung kebutuhan Pak. Gitu loh. Tergantung kebutuhan dari berapa aplikasi yang mau dibangun, kemudian berapa request-nya, pembagiannya mau seperti apa. Itu ada
konsepnya sendiri, bagaimana kita bisa mengimplementasikannya gitu. Biasanya nih yang saya tahu, satu aplikasi itu minimum satu squad, satu aplikasi ya Pak ya, satu business application. Tapi kalau business application-nya besar, punya modulnya sangat besar, bisa lebih dari satu squad gitu. Jadi kalau dari sisi jumlah squad seperti itu. Nah, kemudian data science, ya kan? Untuk implementasi positioning data science ada di mana? Apakah di dalam DevOps squad atau gimana gitu kan? Pertanyaannya kan seperti itu Pak. Jadi kalau boleh saya share, data science kan lebih ke arah proses implementasi big data dan analitik gitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk implementasi selain yang selain aplikasi yang business application, yang digital application yang berinteraksi dengan customer, kita bisa apply DevOps juga untuk implementasi big data sebenarnya. Mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa coba Google gitu ya. Saya pernah lihat sekali sih waktu itu saya sempat Google juga DevOps for Big Data Implementation. Itu sedikit berbeda konsepnya. Tetap ada poin automation di dalamnya, tetap ada poin poin iteration di dalamnya, itu udah pasti ada gitu ya. Tetapi pembagiannya, komponen squad-nya itu mungkin akan berbeda gitu loh. Mungkin bisnis analisnya ada yang digantikan oleh data science misalnya gitu Pak. Gitu. Kira-kira seperti itu Pak Setiadi. Oke, makasih Pak. Ya Pak. Dari Bapak-Bapak dan Ibu yang lain, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan Pak. Sampai di sini, sebelum kita masuk sedikit lebih deep ya, bagaimana kita bisa accelerate nih digital transformation ini gitu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut aja. Saya balik lagi, journey kita hari ini udah sampai ke nomor 2. Sekarang saya mau masuk ke journey yang ke nomor 3 gitu ya. Di sini saya lebih bahas mengenai arsitektur gitu. Nah, karena sebenarnya mau saya arahin adalah positioning API di sini. Kalau tadi saya lihat di slide yang sebelumnya yang 3 buletan itu, saya mau berbicara tentang lebih ke integrasi dan API-nya gitu ya. Bagaimana sih kita bisa apply yang namanya API management, kemudian bisa membantu accelerate implementasi digital transformation ini gitu, part of the digital transformation ya. Karena kalau saya bilang bisa mengakselerasi secara keseluruhan, ya saya rasa itu omong kosong gitu loh, karena nggak mungkin. Tapi ada bagian yang bisa kita bantu accelerate menggunakan IBM MP Connect ini gitu. Oke. Nah, saya tarik mundur sedikit tentang arsitektur. Ini kalau bisa dibilang arsitektur ini adalah sebelum masanya digital transformation ya. Saya tariknya mungkin agak sedikit terlalu mundur gitu. Sebelum SOA adalah seperti ini, di mana ada yang namanya spaghetti arsitektur, di mana integrasinya point to point gitu. Saya masih menemukan beberapa company yang masih melakukan ini, tapi ada juga yang sudah menggunakan ESB, ada juga yang sudah menggunakan middleware gitu loh. Oke. Nah, ini adalah before. Kemudian saya majukan sedikit. Kalau menggunakan ESB seperti apa ya? Ada ESB di tengah-tengahnya, kemudian interaksinya jadi lebih baik gitu. Ya kan? Nah, begitu digital transformation terjadi, yang sudah begini jadinya jadi seperti ini, Pak. Gitu. ESB-nya bisa boleh ada, boleh tidak sebenarnya. Oke. Nah, ketika kita bicara digital transformation, yang paling kelihatan hasilnya gitu ya, yang benar-benar yang pertama kali dilakukan ketika company melakukan digital transformation adalah berbicara soal innovation ecosystem, di mana nge-build digital application gitu ya. Dan digital application ini biasanya adalah berbasis microservice di area yang ini, gitu. Oke. Nah, di area ini kalau kita lihat, saya mau zoom in sedikit di area yang digital yang untuk innovation ecosystem ini. Bentar, saya masuk ke sini. Oke. Saya zoom in ke sini sedikit. Nah, ini adalah innovation ecosystem. Saya nggak tahu, mungkin Bapak-Bapak di sini ada yang sudah mulai melakukan development menggunakan microservice base gitu ya. Di mana microservice-nya itu dijalankan di atas container platform menggunakan Kubernetes atau Docker Swarm misalnya. Nah, apa yang dilakukan adalah
Timnya diminta untuk membuat aplikasi innovation application atau digital application yang berinteraksi dengan customer menggunakan digital platform ini, microservice based. Microservice dibangun oleh masing-masing tim dan akan ada banyak microservice di dalam satu aplikasi gitu ya, untuk menginstall suatu aplikasi gitu. Tetapi setiap microservice ini, ketika kita bicara soal microservice gitu ya, bagaimana dengan security-nya? Ini balik ke yang soal tadi. Gitu. Ketika kita bicara microservice, kan harus di-secure gitu ya microservice-nya. Apakah dilakukan seperti ini? Masing-masing microservice harus di-secure gitu ya, di dalam kontainer platformnya, dan masing-masing developernya harus concern dengan security-nya dan harus membuat code spesifik untuk setiap microservice itu. Gitu. Mungkin ada yang melakukannya seperti ini gitu. Kemudian yang berikutnya adalah throttling. Karena kan ketika kita udah bicara soal microservice, interaksinya kan menggunakan API pasti ya. Ini udah masuk ke area API ini. Ketika kita bicara microservice, pasti interaksi antar microservice atau interaksi microservice dengan aplikasi lain itu pasti menggunakan API. Gitu. Udah pasti API call. Bahkan si container platformnya itu sendiri memanage-nya pun menggunakan API sebenarnya. Gitu. Nah, throttling-nya seperti apa? Apakah dilakukan di masing-masing microservice juga untuk memanage? Oh, kalau kok API call-nya sudah lebih dari sekian, if API call lebih dari sekian, maka stop atau return false gitu misalnya. Apakah itu diincorporate ke dalam source code-nya? Gitu. Ini adalah pertanyaan yang harus kita lihat. Nah, Bapak Ibu bisa kebayangkan kalau kita harus melakukan itu di setiap microservice kita. Sedangkan microservice-nya berbeda-beda gitu. Ya, setiap microservice harus di maintain. Kalau misalnya ada changes policy gimana? Di microservice 1 ternyata throttling-nya tidak boleh lebih dari satu call sekian gitu, atau perubahan security policy. Yang tadinya OAuth harus ganti menggunakan JWT misalnya. Terus JWT-nya harus di-apply di semua microservice gitu. Apakah harus diedit satu persatu? Gitu kan? Nah, inilah yang mau saya tekankan tentang accelerating. Gimana caranya kita bisa mengaccelerate ini gitu loh. Ini kan sebenarnya hal yang sama. Maksudnya hal yang dilakukan berulang-ulang gitu. Nah, selain itu ya, sebelum saya memberikan solusinya, selain itu, ketika kita bicara soal microservice ini, karena kita udah tahu bahwa dia komunikasi lewat API, bagaimana dengan cataloging API-nya? Bagaimana kita tahu bahwa microservice A, karena kan satu microservice bakal punya lebih dari satu API pastinya kan. Nah, gimana kita bisa tahu di internal kita, di dalam microservice kita punya sekian API dan fungsinya adalah apa gitu. Kita pasti butuh yang namanya API katalog. Di mana kita harus tahu bahwa microservice A API-nya adalah API 1, 2, dan 3, fungsinya apa gitu. Sehingga kita bisa lebih efisien kalau kita butuh fungsi tersebut, kita nggak semerta-merta buat ulang gitu. Oke. Kemudian monitoringnya gimana? Kalau API-nya udah di-call, gimana cara kita monitoringnya? Kapan kita bisa tahu bahwa siapa sih yang call API ini? Kemudian apakah si developer microservice ini yang harus concern bahwa dia harus login juga? Saya harus cek juga nih, dia bagian dari ini, dia harus cek bahwa kalau yang nge-call adalah developer dari company ini, maka harus dilakukan seperti ini exception-nya. Apakah seperti itu di masing-masing microservice-nya gitu. Gitu ya. Kemudian dari sisi lifecycle API sendiri gitu. Kalau misalnya tiba-tiba butuh, bisnis bilang, saya butuh API baru untuk di-call dari kombinasi dari beberapa sistem misalnya, maaf. Apakah harus dibikinkan API baru, kemudian di-call dibuat microservice baru lagi, hanya karena butuh API baru dan API-nya itu kombinasi dari API yang udah existing. Terus harus bikin microservice baru gitu. Belum tentu kan gitu. Nah, ini adalah area accelerating yang mau saya tekankan gitu. Jadi, kalau saya balik lagi ke logika arsitekturnya tentang digital ecosystem, pastinya kita tidak mau melakukan hal yang tadi ya, semua security yang kita taruh di dalam setiap microservice gitu ya, throttling di setiap microservice kan enggak.
akan lebih cepat proses pembuatan microservice-nya kalau si developer-nya fokus dengan fungsinya gitu. Nah, yang bisa kita lakukan apa positioning-nya? Adalah kita incorporate yang namanya API management gitu. Di mana yang namanya aspek security tadi, kemudian aspek life cycle tadi, kemudian aspek throttling tadi, gitu ya, workflow optimization, itu semua di-handle di layernya API management. Jadi, di area microservice-nya tidak perlu pusing lagi soal begituan gitu. Developer-nya fokus di area di memenuhi business functionality, bukan non-functional requirement gitu loh. Performance-nya gitu ya. Security requirement dan sebagainya. Itu bisa kita serahkan ke layernya API management, di mana kita taruh di API gateway gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau sudah kita implementasi ini? Secure pastinya, karena kita udah punya satu platform yang standar. Kalau security standarnya berubah, kita tinggal rubah di layernya si API ini, gitu. Kemudian tim development-nya itu fokus ke business function, tidak mikirin security, tidak mikirin throttling lagi, gitu. Menurut Bapak-Bapak, mungkin saya perlu masukkan juga, dengan seperti ini apakah bisa mengaccelerate proses development microservice-nya atau tidak gitu. Karena hal yang yang berulang-ulang tadi kita buat di satu tempat dan itu bisa reusable oleh berbagai microservice gitu ya. Dan ini apply nggak cuma untuk microservice ya, bahkan untuk yang monolithic application juga seperti itu. Layer API-nya ini bisa digunakan, bisa dimanfaatkan gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, next-nya adalah faster development. Ya pasti lebih cepat, karena ketika developer mendevelop suatu microservice, ketika dia nggak perlu concern dengan security, nggak perlu concern dengan throttling dan sebagainya, pasti microservice-nya lebih cepat jadinya. Gitu. Karena framework security-nya dia nggak perlu pusing gitu. Dan API-nya sendiri juga targeted. Kita bisa bikin API yang targeted. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya butuh satu API baru yang sesuai dengan channel di atas. Karena setiap channelnya kan butuh API yang berbeda-beda nih. Meskipun datanya sama gitu ya. Jadi personalized API istilahnya sih. Mungkin saya belum put di sini. Istilahnya bukan targeted API, tapi personalized API untuk sesuai dengan kebutuhannya channel gitu. Nah, personalized API ini bisa dibuat di layernya hanya di layer API gateway atau API management tanpa harus melakukan changes di levelnya microservices gitu loh. Jadi orchestrasinya juga bisa dilakukan di layer API. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu lambat atau makin bingung gitu? Ada komen, mungkin boleh di chat aja kalau memang ada komen. Oke, kalau tidak ada, nah next-nya baru kita bicara soal produk. Ya, saya udah bicara tentang API management itu sendiri. Terus produknya apa? Produknya itu adalah yang namanya API Connect, gitu. Di mana API Connect ini bisa mengakomodir semua kebutuhan di atas. Gitu. Oke, journey kita sudah sampai yang ketiga. Untuk yang keempat lebih ke arah berbicara soal produknya sendiri, tapi tidak akan banyak. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, silakan terkait konsep yang dari digital transformation tadi, kemudian kita bicara soal arsitektur gitu ya sedikit gitu ya, bicara soal microservice dan API gitu loh. Kira-kira kalau ada pertanyaan silakan Pak, sebelum saya masuk ke produknya itu sendiri. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, untuk ABM API Connect sendiri, ini lebih ke arah overview produknya ya. Jadi apa sih ABM API Connect? Jadi ABM API Connect ini adalah suatu platform gitu ya, platform untuk API management sebenarnya, di mana dia merupakan platform yang lengkap end-to-end untuk meng-create API, kemudian men-secure, kemudian meng-expose dan mengkatalog API. Jadi kalau di ABM API Connect itu
main feature-nya itu tiga dikategorikan menjadi 3, create, secure, dan manage gitu ya. Create itu kita bisa membuat API, secure itu kita men-secure API-nya, manage itu adalah bagaimana kita manage life cycle-nya dan bagaimana kita mempublish-nya gitu. Nah, lebih detail functionality-nya dibagi menjadi 6. Ada secure, manage, socialize, monetize, analyze, dan create gitu. Oke, mungkin saya bacanya terbalik dari create, secure, manage, socialize, monetize, dan analyze gitu. Nah, jadi proses monitoring API juga sudah ada di dalamnya. Dari proses analyze ada analitiknya, kemudian sosialisasinya dia punya data, ada portalnya, katalog API-nya, kemudian bisa kita manage. Secure-nya juga berbasis secure gateway yang menggunakan yang namanya IBM Data Power gitu. Jadi IBM Data Power merupakan komponen dari IBM API Connect kalau di sini. Gitu. Oke. Nah, apa aja komponennya? Kalau untuk lebih detail adalah yang ini. Yang pertama adalah API Management Server-nya sendiri. Di mana di dalam API Management-nya ini kita bisa melakukan, mungkin agak salah, yang di bawahnya API Developer Toolkit. Developer Toolkit ini adalah toolkit yang bisa diinstal di laptopnya developer API gitu ya. Untuk membuat API, compose API, assembly gitu ya, kemudian build, deploy, dan scale API-nya gitu. Untuk melakukan debugging juga menggunakan developer toolkit ini gitu. Kemudian dari developer toolkit nanti akan dipublish melalui dimasukkan ke dalam API management server, di-push ke API management server gitu. Di API management server ini kita bisa bikin yang namanya plan, produk dari isi API itu sendiri, policy-nya seperti apa, throttling-nya kita bisa atur di dalam produknya sendiri, kemudian versioning-nya, monitoring dan analitiknya juga ada di dalam API Management Server, kemudian subscription-nya. Jadi kalau misalnya ada yang mau call API-nya bisa subscribe lewat developer portal dan itu pengaturannya di dalam API Manager-nya, API Management Server. Gitu. Komponen berikutnya adalah API Gateway-nya itu sendiri. Jadi ketika kita sudah bikin API itu, sesudah kita manage di API Manager Server, itu di deploy-nya atau running-nya itu ada di API Gateway-nya gitu. Nah, di API Gateway-nya itu sendiri, policy yang sudah kita tentukan di API Management Server itu akan berjalan di dalam API Gateway-nya gitu. Jadi komponen utamanya sebenarnya yang serve transaksinya adalah API Gateway-nya, bukan manajemen, bukan portalnya ataupun toolkit gitu. Seperti itu. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah developer portal, di mana ini adalah bagian untuk mensosialisasikan API yang kita miliki gitu. Jadi kalau ketika kita sudah publish API-nya, orang bisa akses portalnya, orang-orang bisa lihat katalog API-nya di developer portal ini gitu. Dan developer portalnya bisa di-set untuk self-service, kemudian bisa di-scaling juga, bisa di-cluster gitu ya. Kemudian bisa di-customize brandingnya gitu. Sesuai dengan kebutuhan setiap company gitu. Nah, berikutnya adalah komponen analitik. Jadi analitik ini bisa dilihat dari dua tempat. Dia punya analitik server sendiri, kalau nggak salah berbasis Kibana dan Elasticsearch gitu ya. Nah, dashboard-nya sendiri bisa dilihat di ketika kita login ke API Management Server. Jadi API Analytics ini adalah back-end komponen ya. Jadi dia tidak punya UI sendiri, tapi UI ini bisa dilihat di API Management Server. Kemudian di developer portal juga. Jadi ketika saya register sebagai developer di developer portal, itu juga bisa melihat analitik API yang saya call gitu. Which is datanya akan di-feeding menggunakan API Analytic Visualization ini gitu. Oke. Kira-kira seperti itu komponennya. Nah, secara arsitekturnya sendiri untuk semua komponen itu adalah kayak gini. Gitu. Biasanya API gateway itu akan ditaruh di DMZ zone. Kemudian API portalnya yang which is agak sedikit berbeda dengan API management yang lain. API portalnya ada di dalam trusted zone atau internal zone gitu ya. Nah, kenapa di internal zone? Karena kita menganggap bahwa itu adalah sebagai one of the back end. Nanti customer aksesnya itu tetap lewat API gateway karena di lewat API gateway atau F5 gitu. Jadi di sini developer portalnya di-treat sebagai application server untuk suatu aplikasi gitu, bukan sebagai web server di depan ditaruh di DMZ. Kemudian ada komponen analitik.
dan ada komponen manajemen konsolnya, API Manager-nya. Nah, kalau dilihat di sini ada microservice node. Microservice node ini adalah microservice yang saya jelaskan tadi, gitu loh. Jadi, sisi security-nya kita bisa take out untuk meng-apply JWT, untuk meng-apply OAuth, itu nggak perlu di dalam microservice itu sendiri lagi. Tetapi bisa tarik keluar, bisa dilakukan di platformnya IBM API Connect ini, gitu loh. Baik itu JWT, OAuth, ataupun token gitu ya. Jadi microservice-nya dibuat tanpa perlu token lagi, gitu. Kecuali ada spesifik microservice yang butuh token, gitu. Oke, ini adalah yang on-premise. Kemudian API management yang on-cloud seperti apa? Ini adalah arsitekturnya yang di on-cloud. Jadi kalau di on-cloud, konsepnya itu adalah SaaS untuk IBM API Connect ini. Kita tinggal provision. Mungkin Bapak Ibu kalau mau coba nanti saya share link-nya gitu ya. Bisa register dan bisa langsung cobain platformnya, bisa create portal, kemudian bisa bisa cobain develop API gitu, call API existing gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, flow penggunaan API Connect sendiri seperti apa gitu? Flow penggunanya adalah seperti ini. Jadi di API Toolkit nanti ada API Developer yang sebelah kanan, itu dia develop API, kemudian dipublish ke API Manager, di-push ke API Manager gitu ya. Dari API Manager, di-create produknya, di-apply policy-nya, kemudian di-publish. Publish-nya ke dua arah, ke portal dan ke gateway. Nah, di gateway dia jalan, di portal dia jadi katalog, gitu. Otomatis ketika di-publish dari API Management, API Manager-nya, gitu. Oke. Kemudian tahap ketiganya adalah developer luar, kalau mau menggunakan API ini gimana? Mau nge-call API yang sudah dibuat. Mereka akan akses developer portal. Dari developer portal mereka akan mendapatkan key namanya. Mereka akan subscribe, kemudian mereka ngambil key. Key ini akan di-put ke dalam aplikasi yang manggil si API tadi. Gitu. Oke. Nah, kemudian key ini akan call, atau API ini akan di-call lewat API Gateway. Setiap API call yang lewat gateway ini nanti akan ada dicatat analitiknya. Jadi setiap API call itu dari gateway ketika sudah dicatat akan di-push ke analitik servernya gitu. Nah, dari analitik servernya kita bisa analisa berapa call API-nya, berapa kali dan sebagainya. Gitu. Dari gateway nanti langsung akses ke backend system yang provide data. Oke. Nah, kira-kira seperti itu overview sedikit tentang API Connect. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau coba, nanti saya share link untuk IBM Cloud untuk registernya, kemudian bisa link tutorialnya juga saya bisa share nanti, gitu. Oke, itu yang bisa saya share hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sorry Pak, mau nanya lagi nih Pak. Silakan Pak Setiadi, gimana Ya, Pak? kalau nggak salah slide yang pertama itu dia link dengan software SaaS-nya, paket. Jadi kita harus beli SaaS atau bagaimana ya? Yang mana ya Pak ya? Maaf. Di slide Bapak ya, yang pertama ya? Yang mana Pak? Yang tentang yang mulai yang keempat, yang slide keempat. Software, SaaS apa gitu kalau nggak salah, saya lihat. Yang ini Pak? Coba Pak. Bukan, yang di session keempat Pak, session keempat. Oh gitu, yang ini. Yang on cloud ini Pak. On cloud. Nah, iya di aplikasi Bapak itu ada SaaS software-nya ini. Kita harus beli SaaS software ini atau gimana ya Pak? Pertanyaannya. Oke. SaaS software ini adalah bentuknya subscription Pak. Jadi pasti harus beli subscription-nya. Dan itu tidak mahal Pak. Bapak bisa cek, nanti saya bisa share juga harganya. Oh. Itu Tapi harus dengan menggunakan SaaS, nggak bisa pakai teknologi lain. SaaS ini kan sebenarnya teknologinya IBM. SaaS itu kan software as a service Pak. Jadi bundling ya Pak sama Bapak punya teknologi ya. Harus pakai ini ya. Jadi harus langganan ini ya. Kira-kira seperti itu ya atau bagaimana? Maksudnya implementasi API-nya Pak atau gimana Pak? Iya, Pertanyaannya kan Bapak kan ada IBM Connect tapi kan banding dengan SaaS punya teknologi Bapak ya yang harus subscription atau gimana? ya, jadi opsinya ada dua Pak. Yang ini yang on cloud, kemudian yang satu lagi adalah on premise. Ya kan? Oke. Kalau on premise, ini produk API-nya nih. Kalau tadi saya berbicara soal konsep, ini saya men-sharing bahwa
salah satu teknologi yang bisa mengcomply API management tadi, API gateway dan API management tadi adalah IBM API Connect, gitu ya. Which is softwarenya itu adalah dari IBM, punyanya IBM. Kemudian tipenya ada dua, ada yang on-premise dan ada yang on-cloud. Kalau yang on-premise itu hitungannya per jumlah core implementasinya. Kalau yang on-cloud itu bisa menggunakan SaaS, Pak. SaaS itu software as a service. Jadi Bapak tinggal registrasi aja, kemudian nanti kita bisa provision, kita dikasih dashboard, kemudian kita bisa langsung create API di situ, gitu. Oh, I see. Oke, Pak. Thank you, Pak, atas informasinya. Baru jelas. Sama-sama, gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Saya tambah share sedikit gitu ya, untuk pricing IBM API Connect on Cloud-nya itu sendiri, ini ada di website. API Connect on Cloud-nya itu ada versi free-nya, ini yang saya bicarakan tadi kalau Bapak Ibu mau coba gitu ya, ada versi light, tinggal subscribe ke IBM API Connect, IBM Cloud, kemudian bisa provision yang namanya IBM API Connect Lite version, itu free. Up to 50.000 API call per month, tetapi tidak bisa dipakai untuk production ya Pak, hanya untuk development gitu, ada untuk cobain gitu. Dan ketika kita mau go production gitu ya, itu bisa menggunakan yang enterprise yang 100.000 API call per month, yang ini row kedua. Dan itu harganya hanya per 100 USD, $100 per 100.000 API call gitu. Jadi hitungannya per call gitu ya, per API call. Dan API call ini adalah API call yang masuk ke gateway, yang masuk ke si gateway, bukan gateway call keluar. Misalnya kalau saya orchestrate API, saya invoke beberapa API di belakang, misalnya inquiry misalnya, inquiry data customer dan transaksi gitu. Berarti kan di backend harus call 2 kali, satu customer, satu transaksi gitu ya. Nah itu tetap dihitung satu, karena yang call ke gateway-nya cuma 1 kali gitu. Kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya pemakaiannya lebih masif lagi, nanti ada tier berikutnya. Di sini ada enterprise 25 million, ada 1 billion, dan lain sebagainya. Gitu. Kira-kira seperti itu sharingnya. Untuk beberapa link yang ini yang bisa saya share, mungkin bisa go ke ini. Tentang IBM API Connect sendiri, kemudian ada di sini ada satu tutorial, nanti di slide yang akan kami share, nanti ini link ini ada 3 link ini, jadi nanti bisa dilihat aja, gitu. Ya. Oke? Ada Pak Christian Nugroho. Sore, Pak. Ya, sore Pak Christian. Ya, saya mau tanya ini Pak, terkait dengan IBM Connect ini tadi disampaikan SaaS ya, bukan PaaS ya berarti ya Pak ya? Saya takut ketukar-tukar, ini berarti SaaS ya, confirm ya Pak ya? IBM Connect Untuk ya? yang cloud itu SaaS. Oh yang SaaS ya, oh, oke. Pertanyaan yang kedua Pak, itu secara security nih, kalau misalkan kita ke depan implement multi cloud nih Pak, dan kita akan menggunakan API-nya IBM sebagai API gateway, kurang lebih kayak gitu. Itu secara security untuk kita manage, untuk kita whitelist atau memastikan bahwa jalurnya aman, karena ini kan akan through internet nih. Ini gimana Pak ya, terkait dengan pengalaman atau ininya Pak, dari sisi security view-nya Pak? Oke. Itu aja sih. Jadi kalau security view-nya Pak, untuk implementasi API Connect yang SaaS ini ya Pak ya, itu biasanya dia selalu pairing dengan yang namanya Secure Gateway Pak. Secure Gateway ini adalah tunneling software gitu. Jadi Secure Gateway ini nanti komponennya juga part of the implementation komponen gitu ya Pak ya. Jadi setiap implementasi Secure Gateway ini nanti kita harus tambah komponen Secure Gateway. Kemudian Secure Gateway ini fungsinya apa? Tunneling dari IBM Cloud ke on-premise kita
atau ke cloud yang lain gitu Pak. Sehingga kita bisa manage di situ. Gitu. Bahwa saya bisa allow IP mana nih yang boleh masuk atau yang bisa di call gitu oleh cloud ini. Jadi nanti di sini dia akan bikin satu alias gitu ya. Satu alias dari service yang di belakang sini. Misalnya di sini saya punya IP 192.168.01 misalnya. Dengan port 8080 misalnya Pak ya. Yang ini misalnya PHP 80 misalnya. Nah, dari si secure gateway ini dia akan bilang ke si secure gateway yang di cloud, ini ada service sesuai dengan alamat yang sudah kita daftarkan, yang boleh akses ke sini, yang boleh diakses itu cuma yang port 80 yang PHP ini, yang lainnya tidak boleh diakses misalnya. Nah, nanti yang lainnya tetap secure Pak. Ketika kita publish, yang ke publish hanya lewat secure gateway ini hanya yang PHP, yang lainnya itu orang nggak bisa akses gitu. Kalau kita nggak mau publish gitu Pak. Di setupnya di secure gateway-nya ya Pak ya? Betul. Atau di secure gateway berarti untuk koneksi URL yang PHP berapa tadi .80 misalkan gitu, Iya, itu betul. berarti khusus untuk yang ke PHP. Nah, secure gateway ini bisa kita manage juga kah Pak kalau pada saat ini, pada saat kita langganan IBM Connect gitu? Bisa Pak. Jadi Bapak bisa set, misalnya Bapak bisa nambah kliennya, gitu ya. Kemudian Bapak bisa akses control list-nya juga ada gitu. Jadi Bapak bisa set, secure gateway client ini lewat secure gateway client ini kan yang di sini yang client nih Pak, yang di on-premise Bapak adalah client atau di cloud lain gitu ya. Ini IBM Cloud kan. Ini di cloud lain atau di on-premise Bapak misalnya. Nah, secure gateway ini bisa di set dia cuma allow koneksi ke PHP misalnya. Atau cuma allow koneksi ke .NET gitu. Itu bisa dilakukan on the fly, Pak. Gitu. Oke. Kalau secure, berarti kalau dari sisi kami nih Pak, misalkan dari sisi on-prem-nya, itu kita whitelist-nya secure gateway API Connect ini, kan IP-nya kan ini cloud ya, pasti IP-nya kan random. Itu pengalaman untuk secure whitelist-nya gimana Pak ya? Oke, yang mau whitelist IP-nya nanti dari on-premise itu yang di whitelist sama hanya IP-nya si cloud ini Pak. Bahkan contohnya gini, saya punya satu customer kemarin sedang POC gitu ya. Dia sudah punya backend, di mana backend-nya ini cuma mengallow IP dari Indonesia. Ya. Sedangkan IBM Cloud kan bukan di Indonesia, contohnya gitu ya Pak ya. IP-nya. Sehingga kalau misalnya saya mau call ke API-nya dia yang mau dipublish, itu nggak bisa Pak. Gitu. Karena IBM Cloud nggak di-whitelist sama dia gitu kan. Nah yang saya lakukan adalah saya apply secure gateway ini, which is nanti case skenario-nya akan seperti itu juga pada saat implementasi gitu kan. Jadi saya install secure gateway-nya di lokal laptop saya, gitu ya. Laptop saya ini jadi sebagai secure gateway client yang call ke backend-nya dia, backend-nya customer yang saya POC-kan ini, gitu. Yang terjadi adalah yang didetek sama sistemnya mereka adalah IP saya. Karena bukan sebagai IP. Betul. Nah, dengan konsep yang sama seperti ini, berarti Bapak tidak perlu open lagi kan, benar-benar tertutup sama sekali nih. Jadi Bapak hanya perlu satu secure gateway yang mana connect ke IBM Cloud. Kemudian sudah nanti di secure gateway ini yang baru kita bilang allow yang boleh diakses itu yang mana gitu Pak. Iya, itu challenge-nya ya. Kalau secure gateway ini yang ya agak repotnya ya Pak ya. Memang harus ada satu dedicated sebagai secure gateway yang mewakili interaksi ke IBM Connect-nya nih. Nah, untungnya gini Pak, secure gateway-nya ini kalau misalnya beli yang ada paketannya, satu secure gateway ini boleh punya 2 klien Pak. Ini menarik. Jadi misalnya di on-premise Bapak punya satu secure gateway, punya 2 klien secure gateway, itu connect ke secure gateway yang sama di cloud misalnya. Jadi anggap aja yang ini ada 2 gitu ya. Yang secure gateway yang sebelah kanan ini ada 2 gitu ya. Kemudian connect ke secure gateway yang sama di cloud 1. Oke, dia akan load balance Pak kedua klien ini. Dan
koneksi internet Bapak boleh pisahkan secure gateway yang satu koneksi internetnya misalnya pakai Indosat misalnya. Secure gateway client yang kedua koneksi ke internetnya menggunakan misalnya Telkomsel gitu. Atau mungkin Lintasarta atau dan sebagainya. Nah, nanti dia akan load balance, Pak. Kalau misalnya ada satu yang mati secure gateway-nya, dia akan pindah ke yang sebelahnya, which is koneksinya ya. Kita bicara koneksinya gitu. Seperti itu. Jadi bottleneck di sisi sini juga udah tidak bisa dibilang tidak ada lagi kalau Bapak punya dua koneksi internet gitu, Pak. Kalau referensi secure gateway, Pak, yang kita bisa pakai provider mana gitu, Pak? Atau ada referensi kah? Yang secure gate, maksudnya secure gateway apa nih, Pak? Secure gateway-nya udah ada servisnya ada di IBM sih, Pak. Ya, kalau yang itu sudah. Tapi yang kalau yang di on-prem-nya, Pak, atau misalkan sebelum masuk ke backend, yang di on-prem ini adalah klien dari secure gateway yang IBM Cloud, Pak. Nanti disediakan klien installernya ketika Bapak sudah subscribe. Oh, kita dikasih ya, dikasih kliennya ya untuk bisa berinteraksi. Betul. Jadi di sini yang secure gateway ini sama Bapak cuma perlu satu server gitu ya. Server yang untuk source traffic hanya cuma butuh koneksi ke internet gitu, Pak. Dan dia ada installer kayak agentnya gitu ya, yang nanti akan ngobrol dengan secure gateway dari IBM Connect. Yes, betul, Pak. Okay. Oh ya, paham. Ya. Jadi dia secure-nya di situ. Ya. Oke. Tapi sebenarnya tanpa misalkan kalau tanpa secure gateway agent atau apa ya, yang klien ini sebenarnya dia bisa diakses juga nggak sih, Pak? Si IBM Connect ini? Oh, bisa. Ya? Jadi sebenarnya yang kita bicarakan itu kan dari IBM API Connect akses ke backend system nih, Pak. Kalau customer yang mau akses API-nya Bapak itu lewat yang sebelah kiri, Pak. Gateway-nya bukan secure gateway yang ini, tapi API gateway yang diakses. Nah, API gateway-nya itu ada di IBM Cloud. Jadi semua customer nanti aksesnya ke IBM API ke IP-nya IBM Cloud. Tetapi backend-nya ada di tempat Bapak gitu. Oke, paham, Pak. Jadi ini yang sebelah kiri ini yang ada dari device, ada dari klien ini semua connect-nya ke internet dan connect ke IBM Cloud gitu, Pak. Iya. Paham. Gitu. Oke. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Oke, mungkin ada yang lain, ada yang mau bertanya lagi. Mungkin yang kurang jelas dari penjelasan saya barusan. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Itu tadi yang secure gateway-nya kan dari sisi, bisa kita bilang kan kalau contohnya kayak firewall lah ya, yang mengizinkan gitu. Tapi kalau dari serangan virus atau malware gimana, Pak? Virus atau malware dari sisi mananya ya, Pak ya? API-nya tersebut. Oke, API-nya kan sudah di-secure di IBM Cloud-nya, Pak. Di sini kita sudah memfilter nih di dalam API gateway sendiri. Kita udah apply yang namanya JWT, OAuth, encryption gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya koneksi dari IBM Cloud-nya ke on-premise-nya saja. Jadi on-premise-nya itu tidak semerta-merta dipublish keluar lagi gitu, Pak. Tapi dilewatkan. Jadi kayak sama kayak VPN gitu deh ya, cuman communication-nya antar mereka doang gitu ya. Betul. Jadi secure gateway ini seperti VPN, komunikasi antara on-premise Bapak dengan IBM Cloud aja. Nanti kalau orang yang mau akses semua ke IBM API-nya lewat IBM Cloud ini, baru dia protokolnya HTTP gitu ya, port berapa sekian gitu, baru call ke belakang gitu, Pak. Menggunakan komunikasi JSON dan sebagainya. Oke. Oke, Pak. Thank you. Siap, sama-sama, Pak. Ada lagi, Bapak Ibu, yang mau ditanyakan? Mungkin saya kurang jelas tadi menjelaskan, atau ada yang salah dari statement saya di awal tentang digital transformation misalnya. Saya open to discuss, Pak.
Mungkin biar masukan buat saya juga, mungkin Bapak-Bapak ada yang lebih tahu tentang digital transformation, ya nanti saya akan perbaiki lagi gitu di materinya saya gitu Pak. Oke, kelihatannya udah tidak ada. Mungkin saya balikin ke Kevin. Kevin, silakan Kevin. Terima kasih semuanya Bapak-bapak untuk waktunya sudah join di webinar ini. Terima kasih. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi bisa kontak ke saya. Ini kontak saya ada di slide yang di depan. Bisa by email atau by WhatsApp nomor telepon saya juga nggak apa-apa. Silakan anytime Pak. Ketika saya bisa jawab pasti saya jawab. Tinggal diinfo aja bahwa Bapak dari company mana, kemudian mau tanya tentang apa. Saya open to sharing aja sih Pak gitu. Terima kasih. Silakan Kevin. Ya, terima kasih Pak Kasriandi untuk presentasinya. Dari Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh untuk open mic atau tulis di kolom chat. Saya mau reminder sekali lagi untuk mengisi back form. Nanti ada certificate of attendance juga. Nanti slide-nya juga bisa saya share ya Pak ya, slide presentasinya. Oke, kalau tidak ada, sekian dulu saya tutup untuk webinar kali ini. Terima kasih untuk kehadirannya dari Bapak Ibu untuk kehadiran di webinar kali ini. Terima kasih juga Pak Kasriandi untuk presentasinya. Terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya ya. Ya, makasih Kevin. Makasih Bapak-bapak Yuk. sekalian. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Sore, terima kasih.